Baiklah, jadi hari ini kita akan belajar tentang network expansion ya, atau perluasan jaringan. Nah, jadi perluasan jaringan ini kenapa ya? Ya, sama dengan perluasan yang lain ya, perluasan cabang ya. Tapi alasan umumnya itu biasanya organisasi itu semakin berkembang ya. Contoh misalnya Poltek ini membuka lagi lab baru. Berarti jaringannya labnya tambah, labnya mau diinstal jaringan. Nah, berarti itu perluasan jaringan ya. Jadi perluasan jaringan karena penambahan satu itu secara umum itu latar belakangnya itu organisasi atau perusahaan berkembang ya. Kalau organisasi berkembang berarti perangkat juga tambah ya. Itu berarti komputer tambah ya. Nah, komputer tambah semua mau masuk di jaringan. Ya, itu kayak gitu. Jadi itu yang pertama. Jadi yang alasan yang pertama itu adalah penambahan device. Kalau kita bilang device berarti itu perangkat ya. Penambahan perangkat. Penambahan device. Yang kedua itu adalah misalnya sudah ada sekarang lab sipil dengan lab elektro. Lab sipil dengan elektro sudah ada tapi belum terhubung. Ya. Artinya mereka masih terpisah-terpisah. Di sana satu lab terhubung semua, di elektro juga terhubung semua. Jadi ini alasan yang kedua, yaitu menghubungkan bukan lagi perangkat tapi subnet yang sudah ada. Ya ini. Yang sudah ada. Nah ini. Jadi ada dua kategori alasan minimal. Yang lain dong bisa cari saja. Oke. Sekarang yang penambahan perangkat. Kalau penambahan perangkat, ya misalnya kayak kemarin, ya ini ada hub. Ya, lalu sudah ada, misalnya dalam kasus di sini sudah ada 192.168.177.1/24 ya. Untuk segala macamnya. Lalu ditambahin lagi bla 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 bla. Nah, sekarang di sini portnya ini full. Sedangkan muncul komputer-komputer baru. Ya. Ini komputer baru. Nah, bagaimana caranya ditambahkan? Nah, nomor satu, mau dikasih subnet berapa? Apakah mereka satu subnet? Apakah beda subnet? Ya, jadi yang pertama, langkah ke satu itu subnet tetap ataukah baru? Ya, nah itu nomor satu di dalam kita punya kepala. Kalau ada perangkat yang mau join, ya. Jadi perangkat baru ini mau di mana, ya? Kalau dia mau tetap, maka kita cuma perlu tambahkan hub lagi, ya. Nah, karena kalau misalnya subnetnya mau tetap, misalnya 192.168.71 di sana berarti di sini 192.168.177.27 misalnya untuk komputer baru, ya. Nah, maka ini cukup ditambahkan dengan hub. Misalnya di sini crossover, di sini tetap strike, ya. Kabelnya. Jadi dia pun kabel sub. Nah, ini untuk subnet yang sama, ya. Jadi kalau subnetnya sama, itu cuma perlu hub saja. Jadi istilah switch ini tinggal mau berapapun hubnya, ya. Mau di sini juga tambahkan juga bisa, ya. Ya, ini untuk komputer-komputer yang baru. Maaf, ini komputer betul sistem gambar seperti komputer lagi. Jadi cuma gambar dengan titik saja, ya. Jadi ini setiap komputer, ya. Di sini tetap 192.168.177
dot misalnya 254/24. Ya, jadi pertanyaan pertama ketika kita mau menambahkan perangkat lalu, apakah subnetnya mau tetap? Nah, kalau subnetnya tetap, berarti kalau tetap itu kita pakai hub atau itu kayak gitu. Kalau tidak tetap, artinya subnetnya berbeda. Kalau subnetnya berbeda, misalnya di sini mau ditambahkan komputer baru dan di luar dari sana, misalnya 192.168.179.1.2.3 ini mau ditambahkan, maka selain hub ya harus ada yang disebut dengan router. Ya. Oke ya. Jadi router ini harus ditambahkan. Nah, makanya kenapa Anda harus paham dulu apakah subnetnya tetap atau tidak tetap ya. Jadi kalau subnetnya tidak tetap, maka harus ada router atau gateway. Ya. Jadi fungsinya router atau gateway yang menghubungkan antara subnet yang atau rentangan yang satu yang berbeda dengan rentangan yang berikutnya ya. Karena kemarin kita sudah paham bahwa subnet ini, IP ini dengan IP ini itu beda subnet. Silahkan nonton video sebelumnya ya. Kenapa ini dengan ini beda subnet? Itu ada di video sebelumnya. Ya, oke. Jadi dengan demikian kita punya router di sini ya. Router di sini syaratnya adalah dia harus terhubung ke subnet yang ini dan yang ini. Ke semua subnet yang mau dia hubungkan. Artinya kalau di sini punya adapter minimal 1, maka router di sini punya adapter minimal 2. Kalau dia menghubungkan 2. Kalau dia mau hubungan 3, dia harus punya 3. Dia punya 3 Ethernet. Ya, karena ini semua Ethernet ya. Jadi Ethernet yang pertama bisa dikasih misalnya 192.168.177. yang belum ada. Misalnya 10. Ya. Untuk dia berhubungan ke subnet sana. Ini punyanya router. Sedangkan di sini ini juga harus dikasih 192.168.179. Berapa saja terserah, misalnya 5. Ya. Nah, karena router ini punya IP di sini, maka dia bisa berhubung ke sini. Karena router ini punya IP ke sana, maka router ini berhubung ke sana. Ini ibarat translator itu ya. Jadi misalnya Jokowi berbicara dengan Presiden Azerbaijan, misalnya ya. Jadi yang menerjemahkan itu harus paham dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Rusia, ya. Karena satu bicara bahasa Rusia, ini. Jadi router ini dia terhubung ke sini, dia terhubung ke sana, ya. Nanti tinggal yang mau menghubungi ini ke sini tergantung dia mau hubungkan atau tidak. Tapi secara paling natural, paling dasar, dia terhubung ke semua yang dia mau hubungkan, ya. Jadi dia punya adapter itu minimal di sini dan di sini, ya. Adapter yang pertama dikasih IP sana, Ethernet yang kedua dikasih IP yang ke situ. Oke ya. Jadi misalkan ini sudah kayak begini. Tapi apakah mereka sudah terhubung? Belum. Ya, yang harus diselesaikan adalah di sini dan di sini ya. Kita anggap ini sudah oke. Cara yang di sini. Kembali ke kuliah paling awal. Jadi 192.168.179 misalnya sembarang saja 5 24. Nah, ini kan dua konfigurasi pertama.
Ingat, satu perangkat itu bisa punya 4. Yang pertama adalah IP, yang kedua adalah subnet mask, yang ketiga gateway atau router. Nah ini biar dia bisa menghubungi sana, dia harus lewat mana itu dispesifikasikan di dalam yang namanya gateway atau routernya. Ini dikasih bahwa kalau saya mau ke mana-mana, saya itu harus lewat saya punya router. Dalam hal ini, router saya itu pasti satu subnet dengan saya. Ya, 168.179. Di mana dia punya router? Ini routernya. Tapi IP-nya berapa? Ini. Jadi di setlah ini 15. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan DNS server. Itu tanggung jawabnya router. Jadi yang menghubungkan IP-IP itu tidak ada DNS server. Jangan sampai nanti ada OAS yang menghubungkan antara subnet dengan subnet adalah, lalu Anda jawab DNS server. Ada 4 konfigurasi, IP address, subnet mask, router, DNS server. Kuliah yang paling pertama sekali. Tapi ketika ditanya, yang menghubungkan antar subnet yang berbeda, dari subnet rentang A ke subnet rentang B, dari jaringan lokal ke internet adalah bukan DNS server, tapi router atau gateway, ya, kayak gitu. Dengan sendirinya ini juga kalau mau keluar, dia sudah punya IP, dia punya subnet mask, dia juga harus punya gateway. Gateway-nya itu pasti dia punya teman sendiri. Ya, jadi 192.168.177. Dia punya router. Ini baru bisa dia main internet. Selama dia tidak punya gateway, ya jangan harap dia bisa keluar. Dia cuma dan dia saja. Jadi dari sini ping ke sini reply, dari sini ping ke sini reply. Tapi kalau dari sini mau ngeping ke sana, harus pasang gateway dengan router, ya. Nah ini kan nanti diperiksa dengan ping. Dari ujung sini mau ping ke ujung sana. Kalau gagal, mungkin Anda belum set routernya atau gateway-nya itu belum ada, ya. Jadi ingat sekarang kita sudah sampai ke network expansion, perluasan jaringan. Kalau meluaskannya itu masih dalam satu subnet yang sama, dalam rentangnya sendiri, cukup menggunakan hub. Tapi kalau perluasan jaringan ke subnet yang berbeda-beda, ya, LAN-nya elektro, LAN-nya sipil, ternyata beda subnetnya. Setelah dihitung, rentang IP-nya berbeda. Maka harus menggunakan router atau gateway.